أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita sedaya sami ngujukaken rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat saha salam ugi katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah wonten ing pepanggihan menika kita lajengaken maos kitab fikih muyasar ingkang kala wingi sampun dumugi babakan zakat napa? Ghanam. Kadar zakat ingkang wajib dipun dalaken saking hewan ternak ingkang wujudipun mendo. Dados sedanten hewan ternak saking unta, lembu lan mendo niku menawi sampun wonten batasan-batasanipun kedah dipun dalaken zakatipun. Lah kalau wingi sampun kita bahas nggih lan sampun kita waos tabel-tabel zakat unta, nek untane sementen ingkang dipun dalaken saking zakat wujude napa, mendo nggih mekaten, lan ugi lembu nggih sampun dipun serat wonten kitab menika. Insyaallah wonten ing dalu menika kita lajengaken bagian ingkang angka kalih nggih menika sifat harta ingkang wajib dipun pendet utawi wajib dipun dadosaken zakat. Dados wonten rinciane ingkang dipun ginakaken bayar zakat niku wujude ingkang pripun? Nggih, umure pinten, napa jenise pripun? Insyaallah kita bahas wonten bagian ingkang angka kalih. Monggo dipun waos bagian ingkang angka kalih. Sifat harta yang wajib diambil sebagai zakat. 228. Nggih benten. Niki benten lho. Sak sampunipun tabel zakat kambing. Bagian
Oh, okay. Islam dan syariatnya yang adil, mempertimbangkan antara kepentingan orang-orang fakir dan orang-orang kaya. Maka Islam mengajak untuk memberikan hak kaum fakir secara penuh tanpa dikurangi. Islam juga mengajak untuk menjaga hak orang-orang kaya pada harta mereka. Oleh karena itu, Islam menetapkan batas yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu dari harta pertengahan, bukan yang paling bagus dan bukan yang paling buruk. Maka petugas zakat patut memperhatikan ketentuan yang wajib, karena kurang dari ketentuannya tidak sah, sebab ia mengurangi hak fakir miskin. Islam juga tidak mengambil harta lebih tinggi dari ketentuannya, karena ia mengurangi hak orang-orang kaya. Petugas zakat juga tidak boleh mengambil hewan sakit, cacat, dan tuarta, karena ia tidak berguna bagi orang-orang fakir. Sebaliknya dia juga tidak boleh mengambil hewan yang jago makan, yaitu hewan yang gemuk yang disiapkan untuk dimakan. Juga tidak boleh mengambil induk yang mengurusi anak-anaknya. Tidak boleh mengambil maghrib, yaitu hewan bunting. Tidak boleh mengambil pejantan yang disiapkan untuk mengawini. Tidak boleh mengambil hewan-hewan paling menarik pandangan mata, karena ia termasuk karohim al-mal, harta mulia dan utama. Mengambilnya dapat merugikan pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, hindarilah mengambil harta mereka yang mulia dan utama. Dan berdasarkan asar yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada petugas zakatnya, Sufyan, katakanlah kepada kaummu, sesungguhnya kami meninggalkan untuk kalian, yakni tidak mengambil induk baru beranak atau baru beranak yang mengurusi anak-anaknya, kambing bunting, kambing beranak, kambing pedaging, dan kambing pejantan. Akan tetapi kami mengambil jadah kambing yang umurnya memasuki tahun kedua, dan kambing yang umurnya memasuki tahun ketiga. Itulah pertengahan yang adil ada harta antara kami dan kalian. Ya, dados wonten harta ingkang dipun pendet niku wonten agama Islam dipun atur kanthi adil, mboten wonten ingkang dirugikan. Nggih, dipun pertimbangkan wonten kepentingan wong-wong ingkang fakir kalian wong-wong ingkang sugih. Nggih. Dados Islam ngajak supados memberikan hak kaum fakir secara penuh, mboten dikurangi. Lan ugi Islam ngajak dumateng wong-wong ingkang sugih supados nggih piyambakipun menunaikan haknya menawi sampun wajib nindakaken zakat. Nggih. Dados napa pertengahan, mboten sik paling apik nggih mboten sik paling elek, sik dipun tinggi ginakaken zakat. Lan ugi petugas zakat mboten pareng nggih napa mendhet kewan-kewan sing sakit. Dipun sebataken wonten mriki wonten asar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilih piyambake ngendikaken dhateng Sufyan, qul liqaumika, kandakno marang kaummu, inna nad'u lakumur ruba. Nggih, bilih kita sedaya niku ninggalke kewan ingkang naminipun ruba. Niki napa? Ruba niku sik indukan, sik nembe manak. Niku ampun dipendhet. Diki bayar napa? Zakat. Wal mahid. Mahid niku kewan sing nembe bunting. Nggih, sapi bunting. Mendo lembu ingkang nembe bunting. Wa dzatal lahmi. Terus napa kewan pedaging. Wa fahlul ghanami ingkang dipun ginakaken dados pejantan.
wa na'khudul jada'a watsani. Ananging napa ingkang dipun pendet niku ajada'ah minda ingkang umure niku sampun mlebet tahun kedua. Watsaniyah awatsani utawi minda ingkang umuripun sampun mlebet tahun ketiga. Wasatun bainana wa bainakum fil mal. Itulah napa wasat pertengahan. Nggih, wonten babakan bondo, mboten sing elek banget, mboten sing elek nggih mboten sing apik. Dados pertengahan. Niki sifat harta ingkang wajib diambil sebagai zakat. Monggo dipun lajengaken bagian ingkang angka sekawan. Salah satu pihak belum dipisahkan dari pihak lainnya. Untuk artian ini bisa terjadi karena warisan dan bisa juga karena pembelian. Kedua, untuk awsof, yaitu hubungan ternak dimiliki oleh dua orang dan bagian masing-masing pihak bisa dibedakan dan diketahui. Yang mengumpulkan antara keduanya adalah pertentangan semata, pertanggungan semata. Contoh dengan kedua bentuknya membuat dua harta yang dicampur seperti satu harta hingga penggabungan keduanya mencapai nisab, dan kedua pemiliknya termasuk orang yang wajib menunaikan zakat. Seandainya salah seorang pemiliknya kafir, maka ukhuwah tidak sah dan tidak berdampak. Hendaknya kedua harta tersebut bersama-sama dalam satu kandang, yaitu tempat bermalam dan bernaung dalam satu kawasan tempat pengembalaan, pergi bersama dan pulang bersama, tempat memerah dan mengembala keduanya sama, sehingga perjanjian yang mengawini keduanya sudah sama. Bila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka dua harta yang dicampur itu menjadi seperti satu harta, disebabkan dapat dari ukhuwah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya harta yang terpisah itu tidak boleh dikumpulkan dan harta yang terkumpul itu tidak boleh dipisahkan karena takut membayarkannya zakat. Harta yang berasal dari dua pencampuran, maka sesungguhnya keduanya akan kembali dibebankan di antara mereka berdua dengan sasaran yang sama. Ukhuwah berdampak pada wajib dan hukumnya mengeluarkan zakat. Hal tersebut khusus pada hewan ternak, bukan yang lainnya. Contoh, menggabungkan harta yang terpisah, ada 3 orang masing-masing memiliki 40 ekor kambing, sehingga total kambing milik mereka semua adalah 120 ekor. Maka kalau kita menganggap masing-masing pihak memiliki sendirian, niscaya mereka berkewajiban mengeluarkan zakat 3 ekor kambing. Akan tetapi bila kita menggabungkan kambing semuanya, maka hanya wajib mengeluarkan kambing 1 ekor saja. Dalam contoh di sini, mereka menggabungkan kepemilikan antara kambing-kambing yang terpisah agar mereka hanya wajib mengeluarkan zakat 1 ekor saja, bukan 3. Contoh memisahkan harta yang berkumpul, seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu ketika dia mengetahui tentang kehadiran petugas zakat yang tiba, maka dia memisahkannya, lalu meletakkan 20 ekor di suatu tempat dan 20 ekor lainnya di tempat yang lain, sehingga tidak diambil zakat darinya karena tidak mencapai 1 nisab. Ya, niki khultah. Dados hewan niku campur. Nggih mboten dipun napa diketahui. Sebabe saged niku saking jual beli napa saking warisan. Enten khultah a'yan. Nggih, lajeng ingkang kalih khultah awsaf.
nyampur tetapi saged napa dimangertosi jenis hewanipun. Niki ngene sinten nggih, niki ngene jenengan, niki ngene kula nggih. Sing niki mungkin napa berdampak terhadap pengeluaran zakat. Mriki wonten sampel utawi contonipun wong sing duwe wonten tiyang ingkang kagungan mendo tiyang 3 nggih, sak wong duwe mendo cacahe 50 dosa. Nek 50 dosa niku nek kambing pun wajib mengeluarkan zakatnya nggih, 1 ekor napa kambing. Nggih. Tapi nek digabung dados 120 ekor niku wajib zakatnya namung pinten? Setunggal. Ning nek dhewe-dhewe do ngetokke ben 40 seekor kambing ituke pinten? 3. Ning nek digabungke namung ngedalaken zakat 1 ekor kambing, bukan 3. Niki contoh napa menggabungkan yang terpisah. Lah contoh misal ingkang memisahkan harta yang terkumpul. Contohnya enten wong sing nggadahi wonten tiyang ingkang nggadahi 50 ekor napa mendo. Nggih, terus napa dipisah dadi 20. Pramila nek pun kalih dosa niku dereng wajib zakat. Dereng mlebet nisab. Nah niki babagan akhir ingkang kaitanipun kalian zakat bahimatul an'am. Nggih menika hewan ternak saking jenis unta, lembu lan mendo. Insyaallah kita lajengaken bab ingkang enggal, bab ingkang angka gangsal niki langkung penting ugi sebab niki napa gegandengan kalian setiap jiwa. Benten kalian zakat mal. Mawi zakat mal niku ingkang kewajiban namung ingkang nggadahi napa bondo ingkang linuwih, bondone kathah. Nggih. Niku wajib zakat kagungan emas, kagungan hewan ternak, kagungan sawah, tetanduran. Niku zakate namung kangge wong-wong sing nggadahi bondo ingkang kathah. Mawi zakat fitrah niku kaitane kalian setiap jiwa. Nah, napa niku zakat fitrah? Monggo dipun waos bab ingkang angka gangsal zakat fitrah. Zakat fitrah sebutkan zakat fitrah. Zakat fitrah dinamakan demikian karena dia dilakukan sebab terakhirnya puasa dengan makan dari bulan Ramadan. Zakat ini tidak berkaitan dengan harta, tetapi berkaitan dengan tanggungan, yaitu zakat untuk memberikan jiwa dan raga. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, hukum dan dalil zakat fitrah. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim. Sedangkan khobar yang dijalankan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sejak akhir bulan Ramadan dan sebesar 1 sok. 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Bagian kedua, syarat zakat fitrah dan atas siapa dia wajib. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, anak-anak dan dewasa, laki-laki dan wanita, orang merdeka dan hamba sahaya. Berdasarkan hadis Umar bulan rumah di atas, dianjurkan untuk menunaikan zakat bagi janin bila sudah ditiupkan umur kepadanya, yaitu saat mencapai umur 4 bulan. Karena as-saleh membayar zakat fitrah untuk janin bagaimana yang berdasarkan dari Imam radhiyallahu dan lainnya, wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya
dan orang yang wajib dia nafkahi berupa istri atau kerabatnya, kemudian juga hamba sahayanya, karena zakat fitrahnya ditanggung oleh semuanya. Misalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya kecuali zakat fitrah. Zakat ini tidak wajib kecuali atas orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan makanan pokok dari orang-orang yang masih dinafkahinya serta kebutuhan dinnernya pada hari dan malam Idul Fitri, di mana kadar lebih tersebut cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah tidak wajib kecuali dengan dua syarat. Satu, orang Islam, sehingga zakat fitrah tidak wajib atas orang kafir. Yang kedua, memiliki kadar lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarga yang wajib dinafkahinya dan kebutuhan dinnernya pada hari dan malam Idul Fitri. Ya, zakat fitrah utawi dipun sebat sedekah fitrah. Dipun sebat zakat fitrah sebabipun niki dipun wajibaken nalika kita sedaya sampun nindakaken siam wonten sasi Ramadan. Atus wonten Idul Fitri niku artosipun kembali berbuka, kembali boleh makan dan minum. Nggih. Lan zakat fitrah niki mboten kegandenganipun kalian harta, tapi napa kaitan kalian napa tanggungan. Tujuane napa? Dingge nyucikaken napa jiwa, mensucikan jiwa. Lah hukumipun apa? Hukumipun nggih menika wajib. Saking napa riwayat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dipun ngendikaken farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Nggih. Niki dalilipun bilih zakat fitrah niku hukumipun apa? Wajib. Monggo dipun waos dalile. Mungkin dihafalne. Saged nggih? Insyaallah. Kei wektu 5 menit dihafalke mengke setoran. Saged. Nggih. Monggo dipun waos. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Mawon dipun waos tunggal kalih 3. Sakniki bukune ditutup. Hafal mboten? Nggih. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku sampun wajibaken napa? Shadaqatal fitri utawi zakat fitri. Nggih. Wonten akhir Ramadan wujude napa? Sa'an min tamrin, wujude nggih makanan pokok. Menawi wonten Saudi mriku niku napa? Sa'an min tamrin. Saking kurma. Nggih, 1 sok saking kurma. Utawi sa'an min sya'irin, sya'irin niku gandum. Syair niku artinya napa? Gandum. 'Alal 'abdi wal hurri. Al 'abdi niku napa? Budak. Al hurri wong sing pun merdeka. Dados budak napa merdeka niku wajib zakat.
Wadzakari wal unsa. Wadzakar iku napa? Laki-laki. Al unsa perempuan. Was-shaghir. Shaghir niku napa? Alit. Anak kecil, orang yang masih kecil, wal kabiri ataupun orang yang sudah besar, dewasa. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Terus niki zakat niki hukumnya wajib. Muslim mawi piyambake seorang muslim, anak-anak dewasa, laki-laki, wanita, dan mereka hamba sahaya. Saking hadis niki napa hukumipun napa wajib. Lan ugi wonten anjuran menawi nggih seorang wanita nembe bobot, nembe hamil, mawi usia kandunganipun sampun sekawan wulan, niku ugi dianjurkan untuk zakat. Dianjurkan untuk zakat. Lan ugi zakat niki ditanggung kalian yang menafkahinya. Menawi budak nggih tuannya. Laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Tidak ada kewajiban zakat bagi hamba sahaya kecuali zakat fitrah. Dados zakat niki wajib nggih kanggone wong-wong Islam. Lan zakat fitrah niku tidak wajib ya kecuali dengan dua syarat Islam. Berarti nek wong kafir mboten wajib napa zakat. Lajeng ingkang kalih kagungan kadar kelebihan dari makanan pokoknya. Nggih, piyambake kagungan kelebihan makanan pokok, maka dia wajib zakat. Nggih, kadar zakat enten sik 2,5 kilo, enten sik 3 kilo, enten sik 2,75. Niku benten-benten monggo ingkang dipun menapa mantepi ingkang pundi. Bagian yang ketiga, hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Di antara hikmah zakat fitrah adalah satu, menyucikan orang yang berdosa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji yang mungkin terjadi padanya saat berpuasa. 2. Membantu orang fakir dan miskin sehingga mereka tidak meminta-minta di hari raya. Membuat mereka bahagia sehingga hari raya menjadi hari bahagia bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin. 3. Di dalamnya terkandung tindakan mengerjakan syukur atas nikmat Allah Ta'ala kepada hamba dengan menyempurnakan puasa Ramadan, mendirikan salat malamnya, dan amal-amal soleh lainnya yang mudah dilakukan pada bulan yang berkah ini. Ya, niki hikmah zakat wonten 3. Sepindah nyucikaken wong-wong sing do nindakake poso. Ingkang angka kalih paring pambiyantu dhateng wong-wong fakir miskin. Nggih. Kemudian ingkang angka 3 nggih menika wujud raos syukur kula panjenengan sami dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dalile napa? Saking hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo dipun waos. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Zakatal fitri. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Monggo.
tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Mohon diwaos tunggal kalih 3. Niki Rasulullah wajibaken zakat fitri. Tujuane napa? Tuhratul lisaimi, dienggo ngresiki nyucikake wong-wong sing do nindakaken siam. Nggih mbok menawa pas poso ya do ngrasani, do ngomong ngapusi, do ngomong elek nggih. Terus napa nindakaken dosa-dosa di bulan Ramadan. Lah niki wujude zakat niki dingge nyempurnakaken, dienggo ngresiki kesalahan-kesalahan nalika sasi Ramadan. Minal lagwi nggih, perbuatan yang sia-sia, warrafasi, perbuatan keji, wa tu'matal lil masakin nggih menika memberi makan orang-orang yang miskin. Nggih, dados hikmah zakat fitrah niku enten 3, sepindah nyucikaken nggih wong-wong sing do poso, ngresiki ingkang angka kalih nggih menika memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka sekawan monggo. Yang keempat, kadar zakat fitrah yang wajib dan dari makanan pokok apa yang tidak ditunaikan. Kadar zakat yang wajib pada zakat fitrah adalah 1 sok dari kebiasaan makanan pokok penduduk suatu daerah. Bisa berupa beras, gandum, jawawut, kurma, bisnis atau keju, atau beras atau jagung atau bahan pokok lain. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih seperti hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu di atas. Boleh beberapa orang memberikan zakat fitrahnya untuk 1 orang, dan sebaliknya zakat 1 orang boleh diberikan kepada beberapa orang. Tidak boleh membayar zakat fitrah dengan harga makanan pokok tersebut, karena hal itu menyelisih apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sejalan dengan para sahabat, di mana mereka dahulu mengeluarkan 1 sok makanan. Di samping itu, zakat fitrah adalah ibadah yang wajib dari jenis yang ditentukan yaitu makanan, maka tidak sah membayarnya dengan selain jenis yang sudah ditentukan. Ya, ini penting. Dados zakat fitrah niku saking makanan pokok, saking kebiasaan penduduk negeri. Nek ten mriki makanan pokoknya beras berarti zakate beras. Ten mriko jagung misalnya nggih berarti jagung, gandum wonten, keju, kismis niku sing didalaken menika. Lajeng napa niki saged dipun bayaraken kangge tiang setunggal napa tiang sanes untuk 1 orang atau beberapa orang. Terus mboten pikantuk bayar zakat ngagem harga makanan pokok. Zakate wujude napa? Duit. Nggih. Niki tidak tidak boleh. Ya. Mboten sejalan kalian sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang angka gangsal monggo. Bagian kelima, waktu maghrib dan pembayarannya. Zakat fitrah wajib dengan terbenamnya matahari dari malam hari raya, karena waktu ini adalah waktu berbuka di akhir bulan Ramadan. Pembayarannya memiliki 2 waktu. Waktu pembayarannya yang pertama dan waktu yang dibolehkan. Waktu yang pertama adalah dari sejak terbitnya fajar pada hari raya sampai sebelum pelaksanaan sholat Id. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar zakat fitrah dibayarkan sebelum orang-orang berangkat sholat Id. Waktu yang boleh adalah 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Berdasarkan perbuatan Ibnu Umar dan para sahabat lainnya, tidak boleh menunda pembayarannya sesudah sholat Id, karena bila dia menundanya maka dia adalah sedekah biasa dan pelakunya berdosa karena penundaannya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Barang siapa menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya sesudah sholat, maka ia adalah sedekah dari sedekah biasa. Ya, niki zakat fitrah wektalipun nggih menika enten wekdal ingkang utama, enten wekdal ingkang dibolehkan. Kalau utama napa? Nawi sampun sejak terbitnya fajar pada hari raya ngantos saderenge salat Idul Fitri. Nek wekdal ingkang dipun bolehke napa? 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Terus anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi amara bi zakatil fitri paring dawuh supados bayar zakat fitri qabla khurujin nasi ila shalah saderenge wong-wong niku do menyang ten lapangan nindakaken salat Idul Fitri. Sing sapa wonge zakat bayar zakat saderenge salat Idul Fitri fahiya zakatun makbulah, zakat sing ditampa. Ning nek sing bayar sabibaripun salat Idul Fitri fahiya shadaqatun min shadaqat, maka dia termasuk sedekah dari sedekah-sedekah biasa, mboten dipun hitung sebagai zakat fitrah. Nggih, terus niki pembahasan wonten ing dalem nika mugi-mugi manfaat kangge kula panjenengan sami. Kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.